Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainus Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini. Di antaranya, tabung gas digasak maling terekam CCTV saat pemilik kios tengah tertidur pulas. Pelaku pencurian motor dihadiahi timah panas karena berusaha kabur. Membudidayakan kadal ternyata bisa menghasilkan cuan. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di Kabupaten Maros terekam CCTV. Dua orang pelaku masuk ke dalam kios dengan berpura-pura berbelanja lalu menggasak 5 tabung gas di saat pemilik kios tengah tertidur pulas. Akibatnya korban rugi hingga jutaan rupiah. Seperti inilah rekaman CCTV detik-detik aksi pencurian yang dilakukan oleh dua pria di sebuah kios milik sepasang lansia di Jalan Poros, Desa Bonconglowe, Lapara, Kecamatan Bonconglowe, Kabupaten Maros. Pelaku datang dengan berpura-pura berbelanja lalu mengambil tabung gas LPG 3 kg yang tersimpan di depan kios di saat pemiliknya tengah tertidur pulas. Suasana sepi di siang hari membuat para pelaku leluasa melakukan aksinya. Satu pelaku menggasak tabung gas dengan cara 3 kali mundar-mandir, sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas motor sembari memantau kondisi sekitar. Usai menggasak 5 tabung, para pelaku kemudian kabur meninggalkan lokasi. Namun aksi pencurian ini baru disadari setelah pemilik kios terbangun dan melihat sebagian tabung gas miliknya hilang digasak maling. Akibat aksi pencurian ini, korban merugi hingga jutaan rupiah. Pasalnya, harga satu tabung gas LPG 3 kg ini seharga Rp200.000. Ada orang ya Pak, berapa tabung diambil Pak? 5 ya Pak. Oh, pada saat itu orang di rumah bikin apa Pak sampai bisa tertidur di meja. Terus Pencuri masuk, mungkin dia langsung saja ambil karena dia orangnya tidur. Meski korban sejauh ini belum melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib, namun korban berharap dengan video rekaman CCTV yang viral di media sosial ini, pelaku bisa tertangkap polisi. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan Aidius melaporkan. Lantaran mencoba kabur dari kawalan polisi saat proses pengembangan pencarian barang bukti, seorang pelaku curanmor dihadiahi timah panas. Pelaku yang merupakan residivis digiring ke Mapolsek guna proses hukum lebih lanjut. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Manggala, Kota Makassar malam tadi akhirnya melumpuhkan seorang lelaki yang merupakan pelaku pencurian sepeda motor di 2 TKP di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Pelaku dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki kanan lantaran mencoba kabur dari kawalan polisi saat digiring untuk menunjukkan lokasi penadah motor hasil curiannya. Akibat pendarahan serius di bagian kaki kanannya, pelaku pun langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Kota Makassar guna penanganan tim medis. Di hadapan polisi, pelaku mengaku telah beberapa kali melakukan aksi curanmor dan jambret di wilayah Kota Makassar dan luar Kota Makassar. Hasil kejahatannya pun digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu. Dua. Terus itu apa saja yang motor ambil? M3 sama Rizky komandan. Kau jual harga berapa? M3 yang saya jual 2.000 komandan. Tuannya kau pakai apa? Pakai saya komandan, saya bagi rata untuk kebutuhan sehari-hari komandan. Pertama di mana? Di jalan itu komandan. Kok lain apa gitu? Oh, yang kedua? Baru inspeksi pam komandan. Inspeksi pam ya. Kanit Reskrim Resmo Polsek Manggala Ibtu Latif membenarkan pihaknya telah melumpuhkan seorang pelaku curanmor dan jambret yang kerap beraksi di wilayah Kota Makassar dan luar Kota Makassar. Pelaku ini menguasai beberapa modus
kelakuannya untuk melakukan kejahatan, di antaranya curanmor, kemudian jamret, dan pembobolan rumah. Jadi pelaku ini sudah termasuk residivis dan dia termasuk juga pelaku lintas kabupaten. Pelaku dilumpuhkan saat pengembangan pencarian barang bukti motor hasil curiannya. Dari tangan pelaku, 1 unit sepeda motor berhasil diamankan, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian. Demikian pula untuk 2 pelaku lainnya yang merupakan rekan pelaku masih dalam pengejaran. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman kurungan penjara 5 tahun lamanya. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Memasuki tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024, sejumlah aduan terkait netralitas aparatur sipil negara mulai bermunculan. Pejabat sementara Wali Kota Makassar Andi Arwin Aziz kembali menekankan kepada seluruh ASN di lingkup pemerintah kota untuk netral dan ikut terlibat menjaga stabilitas masyarakat. Pejabat sementara atau PJS Wali Kota Makassar Andi Arwin Aziz kembali memimpin apel pagi di halaman Balai Kota Makassar dan menyampaikan arahan penting kepada seluruh jajaran pemerintahan Kota Makassar. Dalam sambutannya, Arwin menyampaikan tugas utama yang diembannya sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, mulai dari menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Ia menegaskan pentingnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam setiap aspek pemerintahan. Bukan hanya itu, memasuki tahapan kampanye pasangan calon kepala daerah saat ini, netralitas aparatur sipil negara atau ASN terus menuai sorotan, menyusul banyaknya aduan terkait netralitas ASN yang telah dilaporkan ke Bawaslu. Olehnya itu, dalam apel kali ini, pejabat sementara Wali Kota Makassar Andi Arwin Aziz kembali menekankan pentingnya menjaga netralitas setiap ASN, serta ikut menjaga stabilitas masyarakat menjelang pemilihan kepala daerah. Andi Arwin menegaskan saksi menanti bagi ASN yang tidak netral sesuai aturan berlaku. Olehnya itu, ASN diharap tidak memihak pada setiap calon kepala daerah. Netralitas ASN itu seharusnya tidak perlu diulang-ulang disampaikan kepada aparatur sipil negara, karena itu sudah tertuang jelas dalam kode etik aparatur sipil negara bahwa aparatur sipil negara menegakkan netralitas dalam menghadapi pemilu, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah. Tidak boleh menunjukkan keberpihakan, harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Pejabat sementara Wali Kota Makassar mengajak seluruh pihak untuk memastikan pelaksanaan pilkada yang jujur, adil, dan transparan, khususnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar. Dengan arahan yang tegas dan penuh integritas, Andi Arwin berharap dapat membawa Makassar tetap kondusif dan tertib selama masa transisi ini. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Prabowo Subianto, Presiden terpilih 2024, memperingatkan ketua-ketua umum partai politik untuk tidak menyodorkan sosok yang berpotensi mengambil uang negara ketika ditugaskan menjadi menteri di kabinetnya. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi nasional legislatif PKB dalam rangka forum sinergitas legislator PKB. Selamat datang Bapak Jenderal TNI Purnawirawan, Bapak Haji Prabowo Subianto. Pak Prabowo, Gus Muhaimin, Gus Muhaimin. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Pak Prabowo,
Pak Prabowo. Pak Prabowo. Sebagai yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya mari pada saatnya nanti sama untuk rakyat kita. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Menjelang purna tugas, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa 70% dari koleksi barang pribadinya di Istana Kepresidenan Jakarta telah dikirim untuk dibawa pulang ke Solo, Jawa Tengah. Selain sejumlah barang, Jokowi juga akan membawa pulang 43 ekor kambing peliharaannya. Presiden Joko Widodo mengaku telah mulai mengemasi barang-barang pribadinya di Istana Kepresidenan Jakarta dan Bogor menjelang purna tugas pada 20 Oktober 2024 mendatang. Menurut Presiden Jokowi, saat ini 70% barang-barang sudah dibawa dengan mobil box ke Solo. Selain mengemasi barang pribadinya, Jokowi juga berencana membawa koleksi kambing miliknya ke kampung halaman. Seperti diketahui, Jokowi memiliki koleksi kambing yang dipelihara di halaman istana tak jauh dari kolam kebun raya Bogor. Apakah 70% barang-barang sudah dibawa dengan box ke Solo, udah. Koleksi kambing itu, Pak? Kambingnya belum, tapi segera juga. Kambingnya 5, sekarang jadi 43. Presiden Jokowi akan resmi purna tugas pada 20 Oktober 2024 setelah 1 dekade memimpin Indonesia. Jokowi akan digantikan oleh pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi, iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda berikut ini kami akan hadir dengan informasi emak-emak dan pelajar merusak warung yang dijadikan tempat prostitusi. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Ratusan emak-emak dan pelajar mengamuk dan merusak sejumlah tempat warung remang-remang yang dijadikan tempat prostitusi. Pengerusakan dipicu lantaran tempat prostitusi tersebut sudah lama berdiri dan kerap meresahkan warga setempat. Kesal karena tidak juga ditertibkan dan kerap meresahkan warga setempat. Ratusan emak-emak menyerbu warung remang-remang yang dijadikan tempat prostitusi. Warga kompak tanpa dikomando rame-rame merusak sejumlah warem tersebut. Bukan hanya emak-emak, para pelajar juga keluar sekolah ikut bergabung membantu emak-emak yang sedang melakukan aksi protes tersebut. Ratusan emak-emak yang kecewa ini juga mengobrak-abrik warem yang berada di sepanjang irigasi sungai. Sejumlah emak-emak melempari isi perabotan milik penghuni warem yang ditinggalkan. Sementara para penghuni dan perempuan penjajah seks sudah pada kabur. Aksi emak-emak ngamuk di lokalisasi warung ini menyedot perhatian warga lainnya. Hingga warga lain pun banyak berdatangan. Termasuk polisi dari Polsek Rengas Dengklok dan Satpol PP dari Kecamatan Rengas Dengklok. Banyak yang ngadu, gitu ya. Suaminya suka di sini. Terus? Tapi saya kan karena istri, sama-sama istri, ya saya bela gitu. Itu aja Pak. Jadi mintanya supaya diapain? Ya jangan ada ini weh. Tutup ya? Tutup aja. Jadi merajalela dia, kasihan. Ditutup sementara dan dilakukan penyegelan. Ya. Untuk tindak lanjutnya
kami nanti berkirim surat ke pengairan ya, karena tanahnya PJT 2 Pak ya? Ya, untuk ya ditertibkan. Karena apa? Pastinya biasanya kalau ada bangunan yang berdiri di tanah pengairan itu bermodalnya itu SIPLS, surat izin pemanfaatan lahan sementara, yang mana di sana biasanya sih hanya palawija. Polisi akhirnya menyegel tempat warung tersebut untuk menghindari aksi pengerusakan. Petugas terus berjaga hingga sampai menunggu warga membubarkan diri. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, warga Bukit Lampu, Kota Padang bongkar sebuah warung kopi yang dijadikan tempat prostitusi. 2 orang pasangan bukan suami istri kedapatan berbuat asusila di dalam warung. Warga Bungus Teluk Kabung, Kota Padang membongkar secara paksa sebuah warung yang berada di pinggir jalan raya Bukit Lampu. Pembongkaran ini lantaran bangunan berkedok warung kopi ini kerap dijadikan sebagai lokasi prostitusi terselubung. Saat digerebek warga, ditemukan 2 pasangan bukan suami istri tengah berbuat asusila di dalam warung. Dan arisannya kan digerebek sama masyarakat. Jadi sebelum-sebelumnya udah sering orang datang ke sana. Ya dulu waktunya ya. Itu memang sengaja dibuka dan diperuntukkan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya memang memancing warga untuk melakukan penertiban dan langsung dilaporkan pada kita yang ada di Satpol PP. Diiringi teriakan warga, kedua pasangan mesum ini langsung digelandang petugas Satpol PP untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tiga gembong narkoba jaringan bandar narkoba Helen dari Jambi tiba di Barreskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan awal di Jakarta. Suratnya ya. Dari mana? Dari Mabes Polri. Ini surat perintah kita, ini surat DPO-nya, ini surat penangkapannya. Ada DPO gimana? Tiga anggota jaringan bandar narkoba Helen asal Jambi, yakni T, A, dan F, digiring petugas ke gedung Korps Bayangkara. Ketiganya bungkam dan dikawal ketat para petugas. Rencananya, T, A, dan F langsung diperiksa intensif. Sebelumnya 3 kaki tangan jaringan bandar narkoba Helen itu, yakni T, A, dan M, diterbangkan dari Jambi menggunakan pesawat GA135 pada pukul 17.45 Sabtu sore. T, A, dan F jadi perhatian pengunjung dan penumpang pesawat di Bandara Sultan Tahaha Jambi. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto menyebut T, A, dan F merupakan bandar narkoba di mana T dan A masih bersaudara dengan bandar narkoba Helen yang tertangkap di Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri dengan Ditres Narkoba Polda Jambi, tim gabungan tersebut telah mengamankan kembali 3 orang yang merupakan bagian dari kelompok yang sudah diamankan kemarin, ya, dengan inisial T, A, dan M, ya, T, A, dan M. Semuanya diamankan di Jambi, dibawa ke Jakarta, ke Barreskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan. Sejauh ini tim gabungan telah menangkap total 9 orang yang merupakan sindikat narkoba jaringan Helen. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, membudidayakan kadal ternyata bisa menghasilkan cuan yang tak sedikit. Seperti yang dilakukan pemuda ini, kadal caiman yang diternaknya bisa mencapai harga 80 juta rupiah per pasang.
Bersisik mirip buaya, tapi ukurannya lebih kecil. Inilah kadal buaya atau Cayman lizard. Hewan semi akuatik dengan postur eksotis ini mulai banyak diburu para penggemar reptil. Reptil yang berasal dari Amerika Selatan ini dibanderol dengan harga selangit. Sepasang indukan kadal buaya bisa dijual dengan harga 80 juta rupiah, sedangkan untuk anakan dibanderol 10 hingga 15 juta rupiah. Perawatan hewan ini relatif sangat mudah. Kadal Cayman makan 2 hingga 3 kali sehari. Makanan aslinya keong. Bisa juga diberikan potongan kecil ikan. Kandang cukup berisi air dan tambahan ornamen seperti batu atau kayu kering untuk bertengger atau berjemur. Postur tubuhnya, kalau kita tutupin kepalanya ya udah pasti mirip banget sama buaya gitu loh. Dan cara hidupnya dia itu juga mirip sama buaya. Gitu, semi akuatik dia, menghabiskan banyak waktunya di dalam di air. Untuk penghobinya banyak. Cuman untuk pemasarannya sendiri kalau di Bali ya emang agak susah karena harganya pun mahal banget gitu loh. Untuk pemasaran reptil ini tidak hanya dijual kepada sejumlah pehobi di tanah air, namun juga dikirim hingga ke luar negeri seperti Thailand dan Filipina. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Bermain jet ski pastinya seru dan mengasihkan karena dapat memacu adrenalin siapapun yang menjajalnya. Nah, di situ Pondok Jagung, Alam Sutra, Tangerang Selatan, kita bisa menjumpai jet ski listrik pertama Indonesia yang ramah lingkungan, bebas emisi karbon, karya seorang inovator otomotif tanah air. Bermain kendaraan air pribadi alias jet ski menjadi kegemaran tersendiri bagi pecinta olahraga air yang memacu adrenalin. Layaknya kendaraan konvensional, umumnya jet ski menggunakan bahan bakar minyak untuk beroperasi. Berani berinovasi demi jet ski ramah lingkungan dan bebas emisi karbon, seorang penggiat otomotif asal Tangerang Selatan nekat mengubah sebuah jet ski konvensional bekas menjadi jet ski listrik. Jet ski listrik ini pun diklaim menjadi yang pertama di tanah air. Ini untuk mengurangi karbon nih, gitu kan. Nah, kita sudah mengkonversi mesin tempel juga dan itu berhasil juga. Terus berhubung ini kita coba yang lebih baru lagi yang belum ada di Indonesia, ini jet ski listrik. Gitu. Mungkin yang ini di dunia nomor 2 kali setelah Taiga Orca gitu. Mesin listrik yang digunakannya berasal dari perangkat yang telah ia rakit. Perawatan jet ski listrik pun lebih mudah karena terhubung dengan aplikasi di handphone. Nah, setelah kita pelajari ini kita nyari-nyari jet ski yang sudah rusak, Mbak. Jadi yang mesinnya rusak itu kan untuk pembiayaan mahal nih. Nah, kita beli yang kosong. Kebetulan dapat jet ski ini di tempat teman gitu. Saya cari yang masih ada water jet. Water jet itu yang untuk itunya gitu. Jadi saya tinggal masukin dinamo, controller, baterai di situ. Jet ski listrik menghasilkan daya hingga 40 kW dan kecepatan mencapai 50 km per jam. Ketahanan baterai pun mencapai 1 jam. Nah, pemirsa, ini adalah jet ski elektrik pertama di Indonesia yang sangat unik dan juga sangat menarik karena ini merupakan hasil karya dari Bang Divo yang merupakan pegiat otomotif listrik yang ada di Indonesia. Dan ini secara fisik memang tidak ada perubahan dengan jet ski konvensional, tapi kalau dari penjelasan Bang Divo jauh lebih hemat dan juga ramah lingkungan. Setiap sore, jet ski listrik dibawa ke situ Pondok Jagung Alam Sutra, Tangerang Selatan agar dijajal untuk rekreasi dan olahraga. Sensasi tersendiri pun dirasakan saat mencoba jet ski bebas polusi ini. Gampang sih, gampang, mudah. Iya. Nah, kalau dari Mas Dimas sendiri sering naik jet ski yang konvensional, bedanya apa sih yang paling dirasakan? Oh, kalau yang konvensional yang pakai mesin ya, yang pakai mesin tarikan lebih kencang. Kan bensin, emang bensin lebih boros, bensin minyak kan lebih boros. Itu kalau ini kan cuman dia lebih perawatan lebih mudah ya. Kalau ini. Berbasis teknologi baterai managing system, inovasi ini mampu mendeteksi adanya kelembapan atau air yang masuk. Bisa ternyata cukup mudah bagi orang pemula untuk bisa naik jet ski listrik ini. Padahal saya juga baru pertama kali, tapi gampang banget, tinggal gas langsung jalan. Dan yang pasti jet ski listrik ini bisa menjadi salah satu inovasi baru di bidang otomotif. Dari Tangerang, saya Amrin Narida dengan juru kamera Raga Firdaus. Ajus melaporkan, saya mau nyoba lagi.
Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar Ainus Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri, selamat beraktivitas. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.